Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai renungan kita pada petang hari ini dengan suatu pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat berdiri teguh di dalam kebenaran? Di dalam buku My Life Today halaman 147 paragraf yang ke-6 dikatakan, orang-orang muda zaman ini yang prinsipnya teguh dan tidak goyah akan diberkati dengan kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Artinya apa? Artinya untuk menjadi orang yang teguh berdiri di dalam kebenaran, mereka harus memiliki kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan itu semua asalnya dari Tuhan. Kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa sangat dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Tuhan tidak akan memberikan kita kekuatan untuk berdiri teguh dalam kebenaran, sementara kita tidak menjaga kekuatan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Banyak hal yang bisa merusak kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Salah satunya dalam soal makan dan minum. Ketika kita tidak menjaga makanan yang kita konsumsi, dalam artian kita makan sembarangan, makan makanan yang penting enak di lidah tapi tidak menguatkan tubuh, maka kita sedang merusak kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Sebaliknya, ketika kita menjaga apa yang kita makan, kita mengonsumsi makanan yang sehat, makanan yang memberikan kita kekuatan, maka Tuhan akan menganugerahkan kepada kita kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan melalui kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa inilah kita dapat berdiri teguh di dalam kebenaran. Adakah contoh tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menjaga makanan mereka, dan akhirnya mereka bisa berdiri teguh di dalam kebenaran? Ya, benar sekali. Kita pasti sudah familiar atau sudah tahu tentang kisah ketiga pemuda Ibrani, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria. Bersama Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria menolak untuk memakan makanan kerajaan yang meliputi makanan hewan najis atau haram. Mereka tahu ketika mereka mengonsumsi makanan raja, maka mereka akan melemahkan kekuatan tubuh, pikiran, dan jiwa mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Sebagai gantinya, mereka mengonsumsi sayuran, atau dalam bahasa King James Version-nya adalah lentil atau kacang polong, sebagai menu makan mereka. Mari kita baca Daniel pasal 1 ayat yang ke-12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Apa yang terjadi setelah lewat masa percobaan tersebut? Ayat yang ke-20 kita baca, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Dari sini teman-teman kita bisa melihat bahwa ketika Hananya, Misael, dan Azaria juga bersama Daniel, mereka menjaga makanan mereka, maka Tuhan memberkati mereka. Tuhan menganugerahkan kepada mereka kesehatan tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Kita tahu pada akhirnya keteguhan iman mereka pun diuji. Pada saat itu ada peraturan di mana orang-orang harus menyembah patung raja. Dan tentunya Hananya, Misael, dan Azaria juga harus patuh pada hukum tersebut. Tetapi apa yang dikatakan oleh mereka kepada raja? Kita baca di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ketiga pemuda ini menolak untuk menyembah patung. Sekali lagi kita bisa melihat bagaimana mereka bertiga bisa berdiri teguh di dalam kebenaran. Adalah karena mereka sebelumnya kita sudah bahas, yaitu mereka menjaga tubuh mereka dari makanan-makanan yang najis atau makanan haram, yaitu makanan yang bisa melemahkan tubuh mereka. Maka darinya, itulah sebabnya mereka memiliki kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa, dan dengan kesehatan itulah mereka bisa berdiri teguh di dalam kebenaran. Jadi marilah saudara-saudara sekalian, kita juga meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Hananya, Misael, dan Azaria. Yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan, kita bisa melakukannya. Menutup renungan kita pada petang hari ini, kita akan membaca ayat yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.